Selamat sore Kak. Selamat sore juga Kak. Nah, kalau boleh tahu dengan siapa? Dengan Mbak Datu. Kayak Mbak Datu, Datu, ya. ya. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya. Nah, di sini saya sebagai konselor. Mbak Datu bisa panggil saya Khalifa atau Kak. Kak juga nggak apa-apa. Nah, tadi dengan Mbak Datu ya. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Datu ini dari mana? Aku dari Gresik. Oh, rumahnya Gresik. Iya, sekarang lagi di Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, benar. Di Surabaya itu kuliah atau kerja? Iya, kuliah Kak. Oh, kuliah ya. Keren banget nih. Kalau boleh tahu jurusan apa? Jurusan sastra Indo. Wah, keren banget sastra Indo ya. Mau jadi sastrawan. Amin. Oke. Mbak duduk kesini ya sendiri? Iya, kebetulan sendirian. Oh, sendirian? Iya, sendiri. Nggak ditemenin temen gitu? Enggak sih Kak. Oke. Tadi perjalanannya ke sini gimana? Perjalanan ke sini lumayan macet karena udah sore ya Kak. Oh iya, Surabaya kalau sore suka macet ya. Iya. Tadi aku lupa nih mau tanya ke Mbak Datu. Umurnya Mbak Datu berapa ya? Umurku sekarang 19. Oh, 19. Iya, masih 19. Kelihatan muda banget ya. Aku tadi nggak ngira kalau Mbak Datu 19 tahun loh. Allah, iya. Oke, sebelumnya di sini aku juga mau tanya dulu nih. Mbak Datu apakah pernah ngelakuin sesi konseling? Sebelumnya belum pernah sih Kak, baru banget. Oke, jadi ini baru pertama kali ya? Iya benar. Nah, di sini saya akan ngejelasin dulu nih sebelum kita lanjut lebih dalam lagi. Jadi di sini saya sebagai konselor dan Mbak Datu di sini sebagai konseling. Nah, konseling nanti atau Mbak Datu nanti bebas menceritain apa aja hari-harinya Mbak Datu atau apa gitu, bebas sesuka Mbak Datu. Nah, nanti saya sebagai konselor akan mendengarkan juga mendengarkan Mbak Datu dalam berbagai keluh kesah. Nah, untuk sesi konseling dan konselor ini biasanya 60 menit ya Mbak Datu kita gunakan untuk saling bercerita kalau Mbak Datu ada masalah gitu. Jadi di sesi konseling ini ada asas keterbukaan sama kerahasiaan ya Mbak Datu. Nah, untuk asas keterbukaan ini nanti Mbak Datu bebas mau cerita apa aja, mau ngeluapin apa aja bebas, biar saya itu bisa tahu gitu masalahnya Mbak Datu apa aja. Nah, untuk kasus kerahasiaan ini saya jamin akan menjaga kerahasiaan yang telah Mbak Datu ceritakan dan akan membukanya kalau memang itu dengan seizin Mbak Datu sendiri. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, gimana kabarnya Mbak Datu? Hari ini kabarku baik banget. Baik banget ya, alhamdulillah. Seneng deh dengernya. Terima kasih. Tadi sebelum kesini dari mana? Dari kampus, dari kelas tadi. Terus kan emang selesainya sore ya. Jadi aku langsung kesini. Gitu ya. Iya. Oke. Gimana tadi di kelas, seru nggak? Seru sih, ya biasa aja sih. Kayak ya nggak seru banget karena memang setiap matkul itu selalu banyak tugas. Jadi ya kesannya nggak sebegitu menarik. Gitu ya. Iya. Selalu ditimbun tugas. Iya, tugas benar. gitu. Terus pertemanannya Mbak Datu di perkuliahan gimana? Seru-seru aja? Kalau pertemanan, jujur aja, kalau di pertemanan kuliah tuh pasti ada circle-circle sih Kak. Ya, ada yang circle A, B, C, D, dan itu kalau dibilang baik, pertemanannya juga enggak gitu. Jadi kayak males aja sih, kayak ngelihat pertemanan yang selalu berlingkaran-lingkaran gitu. Gitu ya, kayak banyak circle-circlean gitu Iya, ya. benar. Oke. Tapi Mbak Datu aman-aman aja kan punya temen? Kalau aku sih bisa dibilang aman, bisa dibilang enggak, ya netral aja sih. Oke. Kalau dari SMP atau SMA itu juga sering itu bersirkel-sirkel? Dari SD, SMP sampai SMA selalu ada circle. Bahkan dari SD juga ya? Iya, dari SD Kak. Itu bisa dijelasin nggak Kak, gimana kok bisa jadi circle? Dari SD itu memang nggak tahu ya. Kalau dari SD itu memang ada circle-circle. Jadi kayak
dikelompokkan kayak anak pintar, anak yang ya yang begitu biasa, terus yang gitulah. Nah waktu SD itu aku cuma punya temen beberapa, bisa dibilang ini ada 2 circle gitu kan. Yang satu circle itu menurut pandanganku dia itu anak orang-orang kayak terpandang gitu ya, anaknya polisi, anaknya gini lah, ya orang kaya lah. Nah di sini di circle aku tuh anaknya yang diem-diem, termasuk aku dulu memang pendiam banget kan Kak. Dia itu banyak lah kejadian kayak yang membuat aku tuh sakit hati, nggak nyaman, kesel. Mungkin sampai sekarang saya masih merasakan. Jadi dari circle-circle itu bikin Mbak Datu ngerasa sakit hati. Iya benar. Makanya ke bawah sampai kuliah kayak males aja melihat pertemanan yang selalu dikelompok-kelompokkan seperti itu. Oke. Kalau menurut Mbak Datu sendiri nih, kalau pertemanan circle-circlean kayak gitu tuh, apakah lebih banyak ada selisih gitu? Banyak sekali. Dari SD, SMP nggak terlalu banyak perselisihan ya. Terus SMA juga nggak terlalu. Kayaknya menurut aku yang paling banyak perselisihan itu di waktu aku masih kecil di SD itu. Oke, jadi pas SD itu lebih banyak perselisihannya ya? Banyak. Kalau boleh jelasin lebih lanjut nih, perselisihannya kayak gimana? Jadi dulu waktu SD kan aku sebelumnya pernah bilang ya, tadi aku pendiam sama teman-temanku. Nah di situ ada circle yang memang kayak menguasai gitu kan, kayak selalu harus dibenar, dia tuh orang yang benar. Nah dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu aku sendiri tuh jadi korban pembulian. Bahkan itu nggak sesama cewek, sama cowok. Nah, waktu aku dibully di kelas itu, jadi circle yang jahat ini, yang jahat ya Kak aku bilangnya, dia itu ada cewek sama cowok. Nah, aku itu diem di kelas, cuma ya diem terus gini. Dulu kan SD kan sering gini kan, kalau nangis gitu. Nah itu nggak ada sebab akibat. Aku cuma nangis karena merasa dijauhin. Nah, si Sana itu, si cewek itu nyuruh cowok buat jambak aku. Dijambak lah aku ya memang posisi itu nangis, terus kesel kayak, ih bangsat banget gitu loh. Nah, terus ini nggak aku aja di satu momen itu. Setelah aku digituin, temenku juga didorong sampai keluar kelas. Itu padahal cewek loh Kak. Kalau aku ingat sampai sekarang, wah aku masih nggak bisa terima itu. Terus dari kelas 3, kelas 4 itu masih nggak bolo-boloan, nggak temenan, masih ada kubu-kubuan. Terus waktu kelas 5 itu kebetulan kelasnya itu digabung. Sebelumnya kan ada kelas 1A, 1B gitu kan. Kelas 5, 6 itu digabung. Kelas 5 aja digabung. Itu kayak aku masih kesel gitu loh, apalagi itu disatukan kelasnya disatuin. Terus aku kayak mikir, aku takut kejadian lagi gitu kan. Terus waktu kelas 6 itu dia kayak tiba-tiba asbun banget, kayak malah ngajak aku ngomong. Terus aku ya bingung, padahal kamu yang ngebully aku waktu kelas 3, kelas 1, 2, 3, 4 lah. Terus tiba-tiba ngajak ngomong. Terus aku ya kayak aneh aja aku rasa. Terus teman-temanku itu juga kayak kesel gitu aja ngeliat dia kayak toksik banget, kayak bunglon gitu loh. Dan akhirnya saat yang waktu SMP itu kita satu sekolah lagi, itu aku masih kesel, aku bahkan gak sapa-sapaan gitu Kak. Oke, jadi kejadian bullying pas SD itu terjadi berapa kali? Berkali-kali Kak. Dari aku inget nggak inget, mungkin setiap kelas 2 kelas 1 masih belum sih, kelas 2, 3 sama semi keempat, mau keempat. Oke, jadi bisa terbilang sering ya? Ya. Untuk SMP SMA-nya? Waktu SMP SMA
aku waktu satu sekolah sama dia itu emang aku benci banget gitu, muak lihat mukanya, lihat sikapnya yang pick me, kayak ngerasa tersakiti, padahal aslinya aku tahu tuh kayak gitu. Oke, jadi saat SMP sama SMA itu kamu satu sekolah lagi dengan teman yang membuli kamu? Ya bener, sampai SMA, SD, SMP, SMA aku satu sekolah sama dia. Nah itu di situ tuh dia masih membuli kamu atau? Udah enggak, waktu masuk ke SMP udah enggak. Dia kayaknya, aku rasa emang dia itu mungkin ngerasa malu, sungkan, karena ya apa yang dia lakuin itu menurut dia mungkin emang salah, dan dia baru menyadari itu. Oke. Jadi kamu itu emang dari SD itu sering dibully ya? Iya Terus benar. karena hal itu terus ketemu lagi saat SMP dan SMA kamu satu sekolahan. Setelah itu kamu tahu dia satu sekolah, kamu masih ada rasa benci gitu? Benci ke dia? banget. Oke. Untuk tadi kan kamu juga sempat bilang kalau di perkuliahan itu juga circle-circlean. Nah, circle-circlean di perkuliahan itu apakah sama dengan apa yang kamu alami saat SD, SMP, SMA? Kalau circle di pertemanan di kuliah itu nggak sampai pembulian, nggak sampai fisik, verbal, non verbal. Cuma ya memang kayak dia memang sibuk dengan circle-nya gitu loh. Kalau ada kayak benci-benci mungkin dia cuma ngomongin di grup apalah di belakang gitulah. Kayak gitu ya? Iya. Jadi nggak separah saat SD gitu? Nggak separah. Cuma di kuliah memang kayak kalau dibilang saling mendukung itu ya iya ya enggak gitu. Oke, jadi mereka itu kalau di perkuliahan itu lebih ke individu masing-masing, nggak ada kayak bullying atau apa gitu. Dari yang tadi diceritain Mbak Datu ya, Mbak Datu kan bilang kalau sering dibully. Iya benar. SD. Iya. Nah itu apakah saat SMA juga terulang lagi, SMA atau SMP? Kalau SMP sih enggak. Oh ya Kak, aku baru ingat nih. Waktu SMA, aku semester 2, semester satu itu. kelas 2, kelas Oke, 2, kelas 11, semester ya semester 1 ke 2 lah. Itu aku inget banget, kan udah ya masalah pembulian di SD kan udah, terus dia kan satu sekolah lagi sama aku. Nah dia melakukan hal seperti itu lagi tanpa aku sangka gitu loh Kak. Kayak aku ngerasa tiba-tiba banget kamu ngelakuin hal ini lagi gitu. Nah dia itu jadi ceritanya waktu di kelas, nah temanku ini bilang ke aku kalau misalkan si temanku ini yang bully aku itu ngomongin aku di belakang, kayak dia tuh menyebarkan aib-aib cerita-ceritaku di waktu dulu SD. Nah terus aku kayak marah gitu kan, di situ aku marah, aku kesel, soalnya aku mikir, soalnya dia yang mulai, kenapa aku yang dibawa-bawa lagi, kayak nggak adil banget loh Kak. Mungkin aku bakalan mau tahu lebih dalam tentang cerita kamu, sebabnya kenapa dibully ya. Bisa jadi kalau setelah kamu ceritain ini kayak membuka luka yang lama. Tapi apakah saya diizinkan untuk mendengar cerita kamu? Boleh Kak. Bisa ceritain awal mulanya? Oke. Awal mulanya itu aku emang nggak tahu apa-apa ya di kelas itu. Ya seperti yang aku bilang tadi, temanku ngasih tahu lah kejadian itu. Terus ya udahlah, aku masih diem aja itu. Terus tiba-tiba selang beberapa jam waktu istirahat pertama, dia sama temennya itu ke kelasku Kak. Tiba-tiba kayak dia itu intinya ngelabrak aku. Padahal aku di situ nggak tahu apa-apa, bener-bener nggak tahu. Dan kalau semisal dia menyangkutin sama kejadian dulu, itu udah dulu banget gitu loh Kak. Dan aku speechless. Dia dorong aku, dia ngomong kalau aku itu dulu pernah bully dia. Dia membalikan fakta itu, dia fitnah. Terus aku nggak terima lah Kak. Di situ aku nggak terima. Aku bilang kalau dia itu kok jahat banget gitu loh, kamu kok beraninya memutar balikan fakta seperti itu. Terus temennya yang nggak tahu apa-apa yang dukung dia, ikut marahin aku.
Terus teman-temanku sebenarnya belum tahu apa-apa. Aku belum pernah cerita sama sekali soal dulu. Kayak ya ngapain aku cerita gitu. Aku marah. Terus aku juga sempet nangis karena itu ya hatiku sakit banget gitu loh Kak. Itu udah dulu banget dan aku rasa itu nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Kan udah beberapa tahun yang lalu gitu loh. Itu SMA loh Kak. Ya nggak bisa berkata-kata tuh Kak. Sangat menyakitkan. Iya benar. Oke, aku bisa ngerasain gimana rasa sakit kamu pada saat itu. Itu yang melakukan hal itu orang yang sama dengan yang melakukan saat SD? Orang yang sama, dia. Oke. Apakah kamu tahu motif dari perbuatan dia? Aku sama sekali nggak tahu apa maksud dan tujuan dia ngelakuin itu. Kayak apa sih dia tuh kayak harus dicap selalu benar apa kata dia. Oke, jadi kamu merasa kalau dia tuh pengennya yang paling benar gitu ya? Ya benar itu. Dari cerita yang kamu sampaikan tadi, menurutku wajar ya kalau kamu merasa sakit, marah, kecewa. Benar? Benar banget Kak. Seberapa kecewamu? Seberapa marahmu? Marahku tuh bener-bener marah dan aku tuh ngerasa nggak pernah bisa memaafkan dia sampai saat ini. Itu aku bener-bener marah. Dan aku kalau ada kejadian seperti itu, mungkin aku lihat di sosial media gitu, aku pasti pikiranku tertuju di situ dan itu rasanya sakit banget. Jadi sampai saat ini kamu masih susah buat maafin dia? Susah. Sekarang coba kita memahami mereka. Ini bukan untuk membenarkan perilaku mereka, tapi untuk membebaskan dirimu dari rasa beban yang berlebihan yang bikin kamu kayak susah memaafkan, bikin kamu kayak selalu merasa emosi. Maukah kamu mencoba melihat dari sudut pandang mereka, mengapa mereka bisa ngelakuin itu pada dirimu? Aku masih ragu sih Kak untuk melakukan itu. Tapi kalau memang ini awal dari aku mulai memandang mereka dari pandangan aku sendiri, mungkin aku bisa mencobanya sih. Menurut kamu kalau kamu jadi mereka, sudut pandangmu kayak gimana? Kalau aku lihat dari sudut pandang aku, mungkin mereka melakukan ini karena dulunya mereka mungkin dari orang tuanya yang aku tahu, dia itu sebenarnya dari dulu, dari dia kecil itu selalu ditinggal sama ayah sama mamanya buat kerja kan di Kalimantan. Jadi dia itu selalu sendirian gitu kan di rumah. Nah terus dia juga sebenarnya dia itu dulu tuh pendiam banget loh Kak, pendiam banget waktu TK. Nah mungkin dia melakukan ini ke aku karena dia ini merasa kurang perhatian, kurang kasih sayang. Akhirnya dia melampiaskan ini semua sebagai bentuk pembulian ke aku. Mungkin dia itu juga melakukan ini karena dia itu dia anggap perbuatan ini tuh buat mendukung dirinya dia sendiri gitu loh. Kayak dia sebenarnya baik, cuma dia harus melakukan ini karena ya tadi mungkin dia kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya peduli dari teman-temannya dia gitu. Itu mungkin ada menurut pandangan aku sih. Ya, jadi menurut sudut pandang Mbak Datu itu, Mbak Datu menganggap dia ngelakuin itu karena butuh perhatian. Ya. Karena tadi orang tuanya lebih sering kerja di Kalimantan gitu. Jadi dia kayak kesepian, terus akhirnya cari cara biar dapat perhatian, akhirnya melakukan pembulian seperti itu. Iya benar. Ya, sebenarnya yang dilakukan temannya Mbak Datu itu juga salah ya. Seharusnya tanpa melakukan pembulian bisa saja dia kayak malah minta berteman ke Mbak Datu, itu juga bisa terjadi. Tapi mungkin ya memang dianya itu karena butuh perhatian tadi, akhirnya mencari cara yang salah buat mencari perhatian tersebut. Iya sih, memang dia itu salah banget Kak, salah bener-bener.
kakiku. Sampai dia lewat pun aku tuh muak banget. Aku kayak gak habis pikir lah, dia kenapa sih setega itu, padahal kalau dia berpikir dengan jernih, berpikir dengan dia melihat dampaknya ke depannya, pasti dia gak bakal lah kayak gini. Jadi sampai saat ini kamu belum bisa memaafkan dirimu? Masih belum bisa. Sekarang bayangkan, kamu di sini berarti kan memegang beban yang sangat berat di Ya. pundak kamu. Seperti saat kamu melihat dia itu, kamu pasti akan merasa kesal. Nah, kamu memiliki dua pilihan, melepaskan beban itu atau tetap membawa beban itu. Kamu milih yang mana? Aku pastinya milih melepaskan beban itu, Kak. Tuh. Jadi di sini kamu memilih melepaskan beban. Iya. Sekarang kalau aku boleh minta tolong ke kamu, coba kamu maafin dia, tapi bukan karena kesalahannya, tapi karena dirimu sendiri. Kamu minta maaf ke dirimu sendiri, sudah menghabiskan waktu, menghabiskan beban pikiran itu buat penuh dengan dendam, kesal karena perbuatan dia. Jadi aku bakalan memaafkan dia demi aku. Aku memaafkan dia itu secara langsung apa? Enggak, gini, Mbak Datu itu nanti ya kayak maafin diri Mbak Datu sendiri karena udah memikirkan dia terus gitu loh, kayak udah ngapain susah-susah mikirin dia, kayak kalau dia pun udah dimaafin sama Mbak Datu kan bisa jadi terulang lagi ya. Sekarang coba Mbak Datu maafin diri Mbak Datu sendiri. Aku ngomong sama diri aku sendiri. Oke, sekarang aku bakal maafin diri aku sendiri sebagai bentuk melepaskan beban pikiranku terhadap teman-teman aku, dan aku bakalan, setelah aku memaafkan diriku sendiri, aku bakalan bebas dari pikiran itu dan aku tidak akan terpikirkan lagi. Aku akan melepas, aku akan membuang semua masalah itu. Setelah Mbak Datu mengatakan itu, bagaimana perasaan Mbak Datu? Setelah tadi aku banyak bercerita, setelah aku maafkan diriku, aku ngerasa lega banget. Aku ngerasa ya mungkin ini saatnya aku harus melepaskan semua ini dan aku harus membuang jauh-jauh masa laluku. Aku bakalan fokus ke saat ini dan ke depannya. Oke, itu langkah yang bagus buat Mbak Datu sebagai bentuk permintaan maaf untuk diri Mbak Datu sendiri yang telah membuang-buang waktu untuk masalah seperti ini. Ya. Pada saat ini kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tapi menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh dirimu yang dahulu. Sekarang maukah kamu berkomitmen untuk selalu memaafkan dirimu sendiri? Mau. Kita kuatkan keputusanmu Ya. dengan tindakan simbolik. Oke. Misal kejadian ini terulang lagi, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kejadian ini terulang lagi, mungkin sekarang yang ada di benakku yaitu aku menuliskan apa yang terjadi. Aku meluapkan di tulisan itu dan aku bakal lupain. Jadi kamu ingin berkomitmen untuk meluapkan emosimu di tulisan tersebut. Iya. Silakan, dan kamu bisa berikan penjelasan apa yang akan kamu tulis di surat tersebut. Sudah. Sekarang aku minta ke Mbak Datu buat bacain. Untuk kamu yang pernah menyakitiku, aku memilih untuk tidak lagi memelihara kemarahan. Aku masih ingin memilih kedamaian karena aku tahu jika aku terus menyimpan luka, aku akan terus berdarah. Seperti itu.
Itu komitmen yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak. Mbak Datu bisa menyimpan surat itu, dan jika kejadian itu terulang lagi dan Mbak Datu goyah, Mbak Datu bisa mengingat lagi membaca surat yang telah Mbak Datu tuliskan di kertas tersebut, dan itu adalah sebagai bentuk pengingat buat Mbak Datu akan keberanian pada hari ini. Mbak Datu telah berkomitmen untuk selalu memaafkan. Ya. Oke Kak, terima kasih. Aku akan menyimpan surat ini sebagai bentuk komitmen buat aku sendiri. Ketika aku mengalami hal seperti ini lagi, aku akan baca, aku akan mengingat, dan akan aku terapkan. Ya, itu sangat luar biasa ya. Mbak Datu udah benar-benar mau berkomitmen, dan saya senang mendengarnya. Memaafkan bukanlah akhir dari sebuah cerita ya. Kadang rasa sakit mungkin saja bisa kembali menghampiri diri Mbak Datu, bisa saja mengganggu pikiran-pikiran Mbak Datu. Tapi Mbak Datu sekarang punya kekuatan untuk berkomitmen. Ya. Nah, jika memang rasa sakit itu kembali lagi, apa yang akan Mbak Datu lakukan? Seperti yang aku bilang tadi, aku sudah berkomitmen, aku sudah menuliskan surat pernyataan di mana aku tidak akan memikirkan hal-hal negatif ketika hal-hal tersebut terjadi kepada aku. Mungkin aku bakalan menuliskan versi kecil dan aku simpan di dompet, dan aku sekarang memilih untuk damai. Oke, sangat bijak ya Mbak Datu. Dan kalau suatu saat Mbak Datu butuh ruang untuk mengulang proses ini lagi, tetapi ingatlah, memaafkan itu bukanlah satu kali selesai, namun memaafkan itu merupakan perjalanan yang sangat panjang. Tidak hanya satu kali Mbak Datu memaafkan, saat itu juga Mbak Datu bisa mengikhlaskan rasa itu. Baik, terima kasih Kak. Untuk saat ini aku benar-benar terima kasih kepada Kakak, karena aku sekarang ngerasa lega. Aku ngerasa udah tidak ada beban di pikiran, dan aku mungkin bisa menjalankan hari-hariku dengan sedikit beban di kepala. Saya sangat senang mendengarnya, dan ini memang hak Mbak Datu untuk melakukan hidup-hidup Mbak Datu yang memang selayaknya. Kamu tidak lagi hidup dalam bayangan luka, tapi sekarang kamu hidup dalam bayangan terang dalam hidup kamu. Terima kasih buat Mbak Datu yang udah berani datang ke tempat ini dan menceritakan masalah yang dialami oleh Mbak Datu, dan terima kasih juga sudah mau berkomitmen dengan saya untuk menuliskan surat seperti tadi yang bisa memberikan kekuatan buat Mbak Datu apabila memang terjadi kejadian itu yang berulang lagi. Aku juga terima kasih banyak-banyaknya Kak, karena setelah aku datang ke Kakak membawa dengan banyak beban di kepala, aku sekarang pulang dengan beban yang sedikit ringan, dan aku sangat berterima kasih Kak. Oke. Saya bisa merasakan kelegaan yang dialami oleh Mbak Datu. Kalau boleh tahu habis ini Mbak Datu mau kemana nih? Untuk saat ini aku capek, mungkin aku langsung pulang ke rumah. Aku bakal istirahat, bersih-bersih, tidur, dan melanjutkan aktivitas lainnya. Ya, memang Mbak Datu istirahat yang cukup agar juga menguras lebih pikiran yang dialami oleh Mbak Datu. Oke, sesi konseling hari ini sudah berakhir. Mbak Datu bisa pulang ke rumah dan juga beristirahat. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Mari saya antar pulang. Dibawa aja, Bu. Ya.